Oke, Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Jadi gini Mbah, masalah tentang Masri nih Mbah. Masri kan diculik sama pasukan Lubuk Bumi. Ya. Tapi dari netizen banyak yang nggak mempercaya itu Mbah. Katanya itu pembohongan. Ataupun ada yang bilang katanya Masri nggak diculik. Masri cuman sembunyi aja gitu. Padahal aslinya ya Masri itu korban ya Mbah. Korban dari penculikan Lubuk Bumi. Itu Mbah. Itu namanya kita tidak boleh prasangka dengan orang. Itu tidak baik ya. Sekali lagi saya katakan itu tidak baik prasangka buruk dengan orang. Yang jelas saya baru bertemu dengan yaitu seorang kakek-kakek yaitu bernama siapa tadi lupa saya ya. Saya baru bertemu. Dia mengatakan bahwasanya dia disekap oleh pasukan Lubuk Bumi. Jadi beneran sekap lah Mbak ya. Soalnya ini banyak juga netizen yang mengatakan katanya itu settingan Mbak. Pembohongan publik katanya gitu. Menjatuh-jatuhkan nama Masri. Itu Mbak. Kan sudah saya bilang, itu kita kalau tidak tahu jangan mengada-ngada ya, jangan mengada-ngada. Ingat itu, jangan mengada-ngada, itu namanya prasangka buruk, itu tidak baik ya. Buktinya mana? Buktinya mana? Padahal saya baru bertemu seorang kakek-kakek ya, itu dia mengatakan dia disekap oleh pasukan raja Lubuk Bumi begitu. Nah, bahkan di sini saya sedang nanti berusaha untuk membebaskannya ya, agar kalian tahu. Jadi gini Mbak, ceritanya gini Mbak, kan si Nyai Indah itu kan awal mula ditemui sama Masri. Nah terus timbulnya Lubuk Bumi itu diakibatkan karena Mas Karyo menyelamatkan Nyi Indah, yang mana Nyi Indah mau dijadikan permaisuri oleh pasukan Lubuk Bumi. Ketika Nyi Indah sudah diselamatkan sama Mas Karyo, itulah mulai timbul pasukan Lubuk Bumi. Mungkin nggak terima gitu. Ada siapa yang mau diinginkan orang itu rupanya nggak tercapai. Itu rupanya yang kena sasaran Masri. Sampai sekarang Masri masih diculik sama pasukan Lubuk Bumi. Jadi ya, detik ini juga, saat ini juga ya, saya akan mencari Masri di mana keberadaannya agar pemirsa tahu. Nanti kalian buktikan sendiri jika ketemu. Benar nggak dia nanti disekap oleh pasukan Lubuk Bumi? Jadi kalian jangan mengada-ngada, jangan mengolok-olok. Kalian ini tidak tahu, kalian ini tidak nampak, bukti tidak ada. Nanti setelah saya mencari, kalau memang itu ketemu, kalian lihat sendiri di mana dia sekarang. Saat ini boleh kalian mengatakan yang begini, yang begitu, yang hoa, yang penipuan publik. Nanti kalian lihat sendiri. Setelah saya mencari Masri, lihat nanti bagaimana keadaannya. Saya akan mencarinya. Bailo. Gimana Mas? Nah, kalau menurut saya itu Masri itu memang ya, hatinya itu tulus untuk membantu Padepokan. Yang saya dengar ceritanya dari para sahabat-sahabat, Masri ini kan hanya jadi kambing hitam ini, Mbak Ilo. Dikambing hitamkan oleh pasukan Lubuk Bumi. Seolah Masri itu tidak percaya, tidak membantu untuk kemajuannya Padepokan.
sebenarnya Mas Ri banyak ambil alih di Padepokan untuk kemajuan Padepokan. Jadi mungkin para warganet atau macam mana itu yang dibilangnya Mas Ri itu bertawak apa segala macam, mungkin untuk menjatuhkan nama baik Mas Ri Bailo. Tapi sebenarnya di sini Mas Ri itu banyak membantu untuk membangun Padepokan itu Bailo. Netizen ini salah tanggap, ya, salah tanggap. Bukti belum ada, mereka sudah keluar-keluar, tahu keluar-keluar. Banyak bacot, banyak mulut. Nanti kita buktikan. Setelah kita cari Mas Ri, memang benar atau tidak dia membantu Padepokan, ya. Nanti kita cari. Benar nggak dia disekap oleh pasukan Lubuk Bumi? Jadi apalagi yang mau ditanyakan? Oh, jadi kiranya kapan gitu Mbah mau dicari Mas Ri-nya Mbah? Saya dengan kakek-kakek yang saya baru bertemu tadi, itu nanti bersama dia saya mencari. Tapi ingat, dengan sabar katanya, tidak boleh gegabah. Memang kita penyerangan ini tidak boleh kita gegabah, hasilnya nol, sia-sia. Tapi kasihan Mas Ri-nya Mbah, Memang serang benar. kayak gitu Mbah, disakiti terus Mbah. Iya, betul, betul. Ini pasukan Lubuk Bumi ini tidak main-main, tidak lawan yang sepele. Ini lawan ini tidak sembarangan, ya. Kita harus memerlukan siasat, strategi penyerangan, begitu. Apa nggak bisa tuh Mbah secepatnya Mbah untuk mencarikan Mas Ri? Soalnya udah berapa lama gitu Mbah Mas Ri-nya diculik, nggak dikasih makan pun mungkin dia tuh Mbah, Ya, benar. disiksa-siksa benar, lagi. benar. Insya Allah secepat mungkin, ya, Bailos usahakan bersama kakek tersebut, ya. Nanti kita akan cari. Ya Mbah. Jadi ini sebenarnya Bailo, Mas Ri itu diculik atau menghilang? Kalau menurut yang saya ketemukan kakek tersebut, ya, yang baru saya ketemu tadi, dia itu disekap oleh pasukan Lubuk Bumi, ya. Itu dia tidak dikasih makan katanya, tidak dikasih minum. Nah, ketika apa saya ajak menyerang, dia mengatakan kita harus sabar, tidak boleh gegabah. Nah, Berarti kan intinya di sini Bailo, kita itu ingin mencari atau membuktikan berita kebenaran Mas Ri ini kan, gitu kan Bailo kan? benar. Jadi kalau begitu ya secepatnya kita menyelamatkan Mas Ri dulu, baru kita buktikan ke warganet atau kepada netizen, kepada warga atau kepada teman-teman yang selama ini membilangkan Mas Ri itu beritanya hoak atau Mas Ri itu tidak membantu Padepokan. Nah, di situ nanti bisa kita buktikan Bailo, beritanya yang benar itu yang macam mana kan gitu. Jadi gini Mas, awal kasusnya Mas Ri diculik itu, awalnya tuh kami melihat ada pasukan Lubuk Bumi dan kami ingin menerobos masuk untuk ke Padepokan. Namun ketika mereka nampak kami, nampak Mas Ri, mereka langsung menyerang. Dan di situ banyak pasukannya, pasukan Lubuk Bumi. Sehingga Mas Ri kewalahan untuk menghadapinya sendiri. Sehingga Mas Ri-nya pun diculik sama pasukan Lubuk Bumi. Ya, karena mereka tahu Mas Ri itu mempunyai kekuatan yang besar. Mas Ri itu mempunyai andil yang sangat besar di Padepokan. Nah, jadi untuk menyelamatkan Padepokan, Mas Ri juga punya andil di situ, makanya langsung diculik atau disekap oleh pasukan Lubuk Bumi. Supaya apa? Supaya Padepokan bisa dikuasai oleh pasukan Lubuk Bumi, kan gitu. Tapi masalahnya kan Mas, kondisinya Mas Ri ingin membantu untuk masuk ke dalam Padepokan, untuk membantu mengusir juga Lubuk Bumi. Tapi
pada saat Mas Rey diculik, nggak ada satupun santri ataupun ya dari padepokan yang membantu Mas Rey untuk menemukan Mas Rey. Nggak ada, Mas. Makanya Mas Rey dikatakan netizen itu pembohong. Lah macam mana padepokan mau membantu Mas Rey sementara anggota padepokan aja disekap di situ. Gimana mau bantu? Biar netizen tahu ya, itu anggota santri-santri itu disekap oleh pasukan Lubuk Bumi. Bagaimana mau menolong Mas Rey sementara yang mau menolong saja pun disekap? Coba kalian pikir itu, pikir. Tapi Mbah, sewaktu kami berada di belakang padepokan, bahkan santrinya pun nggak ada yang percaya kalau kami berada di belakang padepokan. Dari situ aja, kondisi kemarin tuh aja nggak ada yang percaya, sehingga sekarang Mas Rey hilang pun ya tetap nggak percaya juga. Makanya saya pun bingung, Mas. Berarti gini tuh Mas, konflik ini ada konflik di antara Mas Rey dengan orang-orang padepokan. Ya bisa jadi mungkin Mas Rey ya sudah cukup dikenal di padepokan, mungkin para sesepuh padepokan itu merasa tersaingin ataupun merasa berat hati dengan kebesaran nama Mas Rey yang mulai muncul di permukaan. Bisa jadi antara Lubuk Bumi dan padepokan, orang padepokan itu bekerja sama untuk melenyapkan Mas Rey. Itu kalau menurut analisis saya, Mas. Tapi kan Mas, padahal Mas Rey itu tulus membantu. Ya. Tapi kok ya kenapa digitui? Justru ketulusan Mas Rey itulah yang mereka khawatirkan, sehingga besok di kemudian hari Mas Rey bisa besar namanya. Tapi gara-gara masalah kayak gitu, sampai netizen aja pun gak ada yang percaya lagi gitu sama Mas Rey. Ya karena itu ulahnya orang-orang padepokan sendiri, Mas, untuk menjatuhkan nama baik daripada Mas Rey. Jadi kayak gini kan, untuk menemui Mas Rey, yang membantu Mas Rey itu masa cuman Mbak Elo sama Mas Rian. Ya namanya kita bersahabat kan gitu, Mas. Ya, masalahnya gimana yang lainnya gitu, Mas? Ya, kalau masalah yang lain itu tergantung hati, Mas. Kalau mereka punya hati, mungkin mau mereka membantu mencari Mas Rey atau menyelamatkan dari sekapan pasukan Lubuk Bumi. Gitu, Mas, kalau menurut saya. Sebentar, ini ada yang seperti tadi, ada yang mau kontak batin dengan saya ya. Mungkin yang kakek-kakek yang saya jumpai berjubah putih tersebut ingin berkomunikasi dengan saya ya. Apa mungkin yang mau dibicarakan? Jadi mohon kameramen ataupun apa, mohon tenang dulu ya. Ya, barusan dia berkata, secepatnya lah terjun ke sana untuk membantu Mas Rey. Karena kakek yang berjubah putih tadi beserta saya untuk menumpas para pasukan Lubuk Bumi. Jadi gimana Mas Rian? Mas Rian sudah siap untuk siap, kita gempur pasukan Lubuk Bumi itu? Oh, nggak bisa gegabah, Mbak Elo. Nanti kita gempur-gempur aja. Yang ada kita malah ketangkap, malah kejebak di sana. Karena pasukan Lubuk Bumi ini cukup licik dengan segala tipu daya muslihatnya, Mbak Elo. Memang jadi, benar. Kita harus sabar menyiapkan strategi untuk menyerang ke sana agar bisa menyelamatkan Mas Rey. Benar. Jadi kalau asal serang-serang aja, asal gempur-gempur aja, yang takutnya mereka di sana itu udah menyiapkan jebakan untuk kita. Karena juga mereka tahu, Mbak Elo, kita lagi mencari Mas Rey dan ingin menyelamatkan Mas Rey agar nama baik Mas Rey itu tidak jelek seperti yang sekarang ini, Mbak Elo. Ya, soalnya kondisi Mas Rey, kasihan sekali Mas Rian. Jadi begini Mas Rian, jadi ketika genting kali ya, memang itu tidak boleh sembarangan dikeluarkan. Nanti saya menggunakan ilmu halimun.
Wah, Saya begitu ya. paham, Jadi kemampuan agar Bailo. musuh-musuh tersebut itu tidak mengetahui keberadaan saya. Nah, begitu. Jika genting, tapi kalau tidak genting kita gebur bersama-sama. Ya. Nah, begitu. Jadi gimana? Ini kita sudahi dulu atau apa bagaimana? Kita untuk menuju ke sana. Lebih baiknya kita sudahi dulu Mbak Ilo. Nah, jadi Kita oke lah siapkan ya. strateginya Para untuk pemirsa. menyelamatkan Mas Rey. Sampai di sini dulu. Insya Allah secepatnya kami bersama Mas Rian dan bersama seorang kakek tadi berjubah putih menjumpai saya. Kami akan menuju ke sana untuk mencari Mas Rey. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjuang untuk membela kebenaran, hancurkan kebatilan.